Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Penmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Yang terhormat Bapak Pengawas Binaan MTSN 1 Kerinci. Kemudian yang terhormat tim penilai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dan tim penilai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan komite madrasah. Kemudian yang terhormat Ibu KUPU MTSN 1 Kerinci dan Bapak-bapak Wakil Kepala Madrasah MTS 1 Kerinci. Baik, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua telah diberi waktu untuk mempresentasikan tentang penilaian kinerja Kepala Madrasah Negeri MTSN Negeri 1 Kerinci tahun 2020. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di madrasah ini dalam kegiatan penilaian kinerja Kepala Madrasah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini tidak banyak mukadimah yang akan kami sampaikan. Kami langsung saja tentang presentasi penilaian kinerja Kepala Madrasah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dalam penilaian kinerja Kepala Madrasah MTSN 1 Kerinci, di sini saya akan menjabarkan pertama kali adalah mengenai visi dan misi dari Madrasah MTSN 1 Kerinci dan moto MTSN 1 Kerinci. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah merupakan cakupan dari kinerja atau kompetensi Kepala Madrasah, baik itu kompetensi pengembangan madrasah, kompetensi manajerial, kompetensi pengembangan kewirausahaan, kompetensi supervisi kepada tenaga pendidik dan kependidikan, kompetensi pribadian, dan kompetensi sosial. Visi MTSN 1 Kerinci, terwujudnya madrasah yang beriman dan bertakwa, unggul dan lingkungan. Visi MTSN 1 Kerinci, berdasarkan visi tersebut, MTSN 1 Kerinci mengembangkan misi sebagai berikut. 1. Membentuk mental spiritual peserta didik yang tangguh berdasarkan iman. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara profesional peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah. Menumbuh kembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi. Mewujudkan interaksi yang harmonis antara warga madrasah, orang tua, dan masyarakat. Mewujudkan fasilitas madrasah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Moto: kompeten, rajin, edukatif, agamis, teladan, inovatif, fleksibel. Tujuannya: 1. Dari visi dan misi tersebut, meningkatkan kompetensi guru yang memenuhi standar kelayakan dalam persiapan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan jiwa Islami. Meningkatkan rata-rata nilai UN dan UAS. Meningkatkan prestasi karya ilmiah remaja di madrasah. Perbaikan sarana prasarana yang memadai, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan
kreativitas, dan kepedulian sosial. Memiliki keterampilan bidang komputer dan internet. Meningkatkan prestasi di bidang olahraga dan seni di tingkat kabupaten dan provinsi. Strategi pengembangan madrasah. Penetapan pendidikan agama Islam dan akhlak mulia sebagai ciri khas madrasah. Melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi KTSP dan kurikulum K13. Menerapkan proses pembelajaran yang mendidik. Melaksanakan program pembelajaran dari media dan les tambahan kelas 9. Menyediakan sumber belajar yang cukup mendidik. Mengembangkan sistem evaluasi yang berkomprehensif dan ideal. Mengembangkan dan meningkatkan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui wadah MGMP, workshop, standar, studi banding, dan lain-lain. Mengembangkan dan meningkatkan profesi tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sanggar seni, pramuka, drum band, UKM, PMR, keterampilan jahit dan komputer. Dalam hal ini maka cara mencapai tujuan dan sasarannya. Satu adalah menyiapkan program penataan administrasi di madrasah. Menyiapkan program pengembangan visi madrasah. Menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia. Dan menyiapkan program peningkatan kesejahteraan SDM. Kemudian di sini di MTSN 1 Kerinci selama masa prode saya sebagai kepala madrasah dari 2018 sampai sekarang ini 2020. Kami telah meraih beberapa prestasi atau kompetensi di kabupaten dan provinsi. Pertama, kompetensi sains madrasah pada tahun 2018. Juara 1 KSM bidang studi IPA tingkat kabupaten. Juara 1 KSM bidang studi IPS tingkat kabupaten Kerinci. Juara 3 KSM bidang studi matematika tingkat kabupaten Kerinci. Pada tahun 2018 ini juara KSM bidang studi IPA, juara bidang studi IPS pada kompetensi sains madrasah ini menjadi utusan Kabupaten Kerinci menuju lomba tingkat provinsi Jambi. Kemudian di sini kami juga telah mendapat menjuarai pada lomba PASI, lomba Festival Anak Soleh tingkat Kabupaten Kerinci. Juara 1 cerita Islami atas nama Raihan Aditya, kemudian menjadi utusan Kabupaten Kerinci menuju Provinsi Jambi. Kemudian juara 3 LCC. Kemudian di bidang seni dan olahraga, lomba barisan indah kami juara 1 tingkat kecamatan, juara 3 tingkat Kabupaten Kerinci. Lomba drum band juara 1 tingkat kecamatan Air Hangat Timur. Kemudian di sini pada bidang olahraga menjadi utusan MTSN 1 Kerinci Liga Sepak Bola U13 ke Kota Batam dan Negara Malaysia atas nama Saldi. Kemudian MTSN 1 juga menjadi utusan U13 pada Liga Sepak Bola ke Kota Batam atas nama Asrof Al-Farabi. Kemudian prestasi yang diraih siswa MTSN 1 Kerinci tahun pelajaran 2019-2020. Kompetensi sains madrasah pada bidang studi IPS meraih juara 3 tingkat Kabupaten Kerinci. Lomba OS2M tingkat Kabupaten Kota Sungai Penuh. Kami di sini meraih juara 1 bidang IPA, juara 1 bidang studi IPS.
Lomba Festival Anak Soleh pada tahun 2019 kami masih menjuarainya, yaitu juara 1 cerita Islami atas nama Raihan Aditya. Kemudian juara 1 cerita Islami Putri atas nama Aulia Syarifah. Juara 3 Kultum Pidato atas nama Ikhtiari. Dan ini adalah menjadi utusan Kabupaten Kerinci menuju Provinsi Jambi. Kemudian pada tahun 2019 ini juga kami MTSN 1 menjadi juara 1 Lomba Adiwiyata Berlingkungan Hidup tingkat Kabupaten Kerinci. Kemudian di tahun 2019 ini masih kami mengikuti Liga Sepak Bola U13, yaitu utusan MTSN 1 Kerinci menuju Kota Batam atas nama Ashraf Al-Farabi dan Jesan Saputra. Kemudian utusan MTSN 1 Kerinci menuju Kota Marobungo yang juga merupakan Liga Sepak Bola usia 13 atas nama Raihan Aditya, Ashraf Al-Farabi dan Jesan Saputra. Kemudian untuk lomba di kecamatan kami masih juara 1 Barisan Indah dan Ruben juara 1. Prestasi yang diraih siswa MTSN 1 Kerinci tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah lomba kultum atau pidato tingkat Kabupaten Kerinci atas nama Zalia Kasih yang dilaksanakan oleh Pemda Kerinci. Kemudian di sini peningkatan mutu pendidikan dan sarana prasarana MTSN 1 Kerinci. MTSN 1 Kerinci telah melakukan peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan ujian berbasis komputer sejak pelaksanaan UN tahun 2018 dengan pengadaan 1 software berkat kerjasama madrasah dengan komite madrasah. Kemudian pada tahun 2019 MTSN 1 Kerinci melakukan kerjasama dengan komite madrasah melakukan penambahan 1 software. Ini adalah untuk pengembangan dari mutu pendidikan di madrasah ini. Kemudian MTSN 1 Kerinci pada tahun 2019 melakukan terobosan baru untuk pelaksanaan ujian semester ganjil dan genap kelas 9 dan ujian akhir sekolah berstandar nasional dengan berbasis Android. Jadi kami di sini tidak lagi KP, tapi kami telah melaksanakan dengan sistem Android. MTS 1 Kerinci menerapkan pembelajaran yang berciri khas madrasah dengan menerapkan pada siswa hafalan juz ammah, hafalan yasin, hafalan doa wajib dan doa harian, hafalan dan lantunan asmaul husna, kultum atau pidato dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian pada tahun 2019 ini kami melakukan kegiatan pentas seni dengan pesertanya dari SD, MI, SMP, KMTS yang berada di Kecamatan Air Hangat Timur dengan mendatangkan tim penilainya dari Kabupaten Kerinci dan Bujang Gadis Kabupaten Kerinci. Kemudian pada awal tahun 2020 MTSN 1 Kerinci melakukan terobosan baru dengan menerapkan sistem aplikasi online pada pemilu raya, pemilihan ketua OSIM, pramuka dan UKS. Dari tahun 2018 dan 2020 di bidang olahraga telah melahirkan pesepak bola MTSN 1 Kerinci handal yang telah menjadi utusan Liga U13 dalam Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau atau Batam dan negara Malaysia. Kemudian di MTSN 1 Kerinci juga setiap tahun mengalami penambahan dan peningkatan siswanya dari luar daerah desa Kemantan yang meliputi Sungai Abu, Pungut Hilir, Pungut Mudik, Renah Pemetik, Sulak, Bendung dan Kemantan Kebalan. Ya, yang di luar basis dari MTSN 1 Kerinci. MTSN 1 Kerinci menjalin kerjasama dengan Kapolres dan Ramil di bidang humas, Bimas,
dalam kegiatan penyuluhan narkoba dan layanan keamanan ketertiban dari madrasah. Kemudian MTSN 1 memiliki armada bus untuk kelancaran transportasi siswanya, yang pengadaannya merupakan swadaya tenaga pendidik dan kependidikan yang merupakan bagian dari kewirausahaan. Peningkatan sarana prasarana madrasah dengan telah melakukan perawatan dan perbaikan musola, perpustakaan, ruang UKS, rehabilitasi ruang kelas, kantor, dan halaman dan tanaman madrasah. Peningkatan pada bidang olahraga badminton putri dan tenaga pendidik dan kependidikan sudah semakin handal untuk menuju liga pertandingan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di sini ini adalah merupakan sekilas dokumentasi ya tentang MTSN 1. Tahun 1968 resmi menyandang status negeri dengan nama Madrasah Sanawiyah Negeri Kemantan. Keputusan Menteri Agama RI nomor 145 tanggal 15 Juli 1968. Ini kita lihat kilas baliknya. Ini adalah pada situasi 1965 dan ini adalah pada situasi 2018. Kami pada 2018 ini adalah peresmian nomenklatur MTSN 1 Kerinci sesuai SK-nya itu adalah pada tahun 2016 dengan moto kami adalah kreatif. Kemudian selama perjalanan saya sebagai kepala madrasah dari 2018-2020 di sini madrasah banyak mengalami kemajuan prestasi dalam perjalanan sejarah saya. Yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah menjadi juara Festival Anak Soleh 2018, 19 dan 2020. Ini adalah merupakan dokumentasi, ya salah satu dokumentasi yang kami presentasikan pada hari ini. Kemudian juga di sini kami menjuarai KSM tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Ini adalah merupakan kompetisi sains madrasah tingkat provinsi. Ini adalah merupakan kegiatan juara 1 IPA dan IPS OS2D pada tahun 2019. Kemudian di sini juga merupakan bukti fisik. Ini siswa kami Jesan Saldi yang merupakan siswa yang diutus ke Malaysia dalam usia 13 ya. Asraf, kemudian juga Jesan dan Saldi. Ini adalah merupakan dokumentasi salah satunya yang sepak bola usia 13. Kemudian juga di sini kegiatan-kegiatan kami pelaksanaan barisan indah dan drum band yang telah kami juarai tadi. Kemudian di sini ini adalah salah satu bukti bahwa kami telah melaksanakan ujian dengan sistem komputer dan berbasis Android. Kemudian di sini ini adalah satu kegiatan yang menerapkan ciri khas madrasah yang telah kami laksanakan di MTSN 1 Kerinci, hafalan Al-Quran, Yasin, doa, lantunan Asmaul Husna, kultum ataupun pidato. Kemudian di sini yang telah saya sampaikan tadi adalah bahwa kami telah menerapkan aplikasi online dalam pemilihan ketua OSIM Pramuka UKS. Ini sistem aplikasi yang telah kami lakukan dalam pemilihan ketua OSIM Pramuka dan UKS yang kami namai dengan namanya Pemilu Raya. Dan ini adalah merupakan juga kegiatan kesenian dan kegiatan olahraga. Kemudian di sini di MTSN 1 Kerinci melakukan peningkatan perbaikan serta perawatan sarana prasarana sehingga terciptalah lingkungan yang asli. Dan kemudian peningkatan kebugaran, kemampuan badminton dan tenaga pendidik dan kependidikan agar semakin handal
sehingga siap menuju liga pertandingan. Ini PB putri kami dan ini PB putra kami. Kemudian di sini ini adalah merupakan stakeholder yang berada di madrasah kami MTSN 1 Kerinci berjumlah 61 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu stakeholder yang berada di MTSN 1 Kerinci yang siap bekerja sama untuk mendukung MTSN 1 Kerinci ini menjadi madrasah hebat dan bermartabat. Dengan jumlah personil kami 61 orang. Inilah merupakan sekilas balik tentang MTSN 1 Kerinci. Peningkatan dari tahun ke tahun selama masa kerja saya dari 2018 sampai 2020 ini. Ini adalah merupakan bentuk kompetensi kepala madrasah dari mulai usaha pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, sosial, pribadi. Ini adalah salah satu merupakan bagian ini dan tercetuskan pada visi dan misi madrasah. Demikianlah paparan saya pada hari ini tentang penilaian kinerja kepala madrasah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.